Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sama saya Arda Fitriana, founder dari Akademi Bunda Pintar. Nah, kali ini saya mau sharing bagaimana caranya untuk mengelola keuangan. Tapi ini dalam hal menabung ya teman-teman. Jadi selain kita bisa selling, kita harusnya juga bisa saving atau menabung. Nah, pengalaman saya selama ini mengajari orang jualan itu lebih mudah daripada mengajari terutama buat bunda-bunda ya. Jadi buat ibu-ibu ini lebih mudah diajari jualan daripada diajarin untuk mengelola keuangan ataupun menabung. Makanya saya punya inisiatif ya, cara sederhana untuk menabung. Nah, ini bisa diterapkan oleh siapa aja, bahkan anak sekolah, anak kuliah, atau ibu rumah tangga, bahkan orang yang tidak ada bisnis juga bisa menerapkan salah satu teknik ini. Jadi ini saya kasih tantangan untuk 3 bulan menabung. Ini sudah banyak sih, sudah banyak viral gitu ya, disampaikan di berbagai macam media tantangan ini gitu. Jadi tantangan 3 bulan menabung ini salah satu cara supaya kita disiplin atau konsisten untuk menabung mulai dari yang terkecil. Nah, di sini saya kasih contoh. Ini mulai dari 50.000 ya teman-teman. Jadi mulai dalam 3 minggu artinya ada 12 bulan. Nah, 12 bulan ini kita nabungnya per minggu ya. Ini dari mulai sangat mudah. Bahkan kalau di komunitas saya di Akademi Bunda Pintar itu sudah kita ajarkan menabung itu setiap ada yang terjual langsung kita sisihkan untuk menabung. Tapi memang kalau masih berat juga belum bisa praktek hal itu, nah bisa praktekkan ilmu ini nih. Jadi nabungnya per minggu dan dimulai dari Rp50.000 per minggu. Nah, ini insya Allah sangat-sangat ringan sekali untuk teman-teman. Nah, tapi setiap minggunya harus ada kenaikan 10%. Dan ini kenaikan setiap minggu. Ya, jadi minggu pertama naik 10%, nabungnya jadi Rp55.000. Minggu ketiga nanti naikkan lagi 10% jadi 60.500 sampai ke minggu 12. Kalau kita naikkan selalu setiap minggunya, maka di minggu 12 tabungan satu minggunya adalah Rp142.656. Nah, ini dalam 3 bulan sudah naik sekian ya. Nah, coba kalau kita jumlahkan semua dari minggu pertama sampai minggu ke-12, maka sudah terkumpul 1.069.214 ya teman-teman. Jadi dalam 3 bulan teman-teman sudah bisa mengumpulkan dana Rp1.069.214. Ini dalam 3 bulan. Nah, kalau mau 1 tahun artinya 3 kali 4 ya, biar 12 bulan. Kalikan 4. Ya, 1 juta sekian ini kalikan 4. Ini dengan asumsi selama 3 bulan itu nanti tidak ada kenaikan. Jadi ketika 3 bulan selesai lalu memulai 3 bulan lagi yang kedua, mulainya dari 50.000 lagi teman-teman. Jadi 50. Nah, kalau mau menaikkan ya silahkan. Tapi jika skemanya masih seperti ini dikalikan 4, maka tabungan teman-teman sudah sebesar Rp4.276.857. Ini. Dalam 1 tahun teman-teman sudah punya tabungan sebanyak 4.276. Nah, ini ya angkanya jika mau tabungannya lebih banyak artinya angkanya ini dinaikkan ya. Gitu. Jadi setiap menabung itu dinaikkan 10% atau angkanya nggak harus 50.000. Mungkin teman-teman yang penghasilannya sudah 10 juta per bulan, bikinlah gitu ya. 500.000 mungkin setiap minggunya. Nah, ini bisa dinaikkan terus sampai nanti ketemu. Nah, ini biasanya bermanfaat sekali untuk kebutuhan-kebutuhan tahunan seperti misalnya kebutuhan lebaran ataupun teman-teman punya kebutuhan jangka panjang, misalnya untuk biaya anak sekolah, misalnya masih ada 3 tahun yang akan datang masuk SD, karena masuk SD sekarang juga nggak murah ya, jadi harus dipersiapkan untuk jauh-jauh hari. Maka dari itu teman-teman bisa pakai pola ini untuk menyimpan uang. Nah, ini hanya pola sederhana, saya pun ya akan juga berbagi tips nanti ya, 10 tips mengatur keuangan. Jadi ini sebenarnya sangat-sangat penting ya. Kalau kita diberi rezeki kecil aja nggak bisa mengaturnya, gimana Allah nanti mau menitipkan rezeki yang besar gitu. Makanya mulai dari yang kecil kita harus sudah bisa mengatur keuangan. Nah, ini biasanya nanti untuk teman-teman yang berbisnis ini akan sangat penting banget ya pengelolaan keuangan.
Nah, semoga ini bisa dipraktekkan dulu, teman-teman bisa konsisten dan bisa bermanfaat. Teman-teman boleh share ke grupnya, mungkin share ke keluarganya, ke temennya. Ya, semoga bisa mempraktekkan apa yang saya sampaikan pada kali ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.